Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwayudin. Saya adalah seorang pengelola kinerja pegawai pada sub bidang penilaian dan evaluasi kinerja, bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor. Bapak Ibu, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Bogor periode Januari-Juni tahun 2021 yang menjadi dasar untuk melakukan penilaian pada periode pertama ini adalah Bapak Ibu bisa lihat juga di sini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, kemudian ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021, kemudian ada Peraturan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013. Kemudian ada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021. Kemudian yang menjadi intinya adalah Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Yang kedelapan ada Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor nomor 800/235/BKPSDM tanggal 9 Februari 2021 tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Yang kesembilan ada Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor nomor 800/1507/BKPSDM tanggal 2 November tahun 2021 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Bogor periode pertama Januari sampai dengan Juni tahun 2021. Oke, Bapak Ibu, di awal tahun sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor yang di tanggal 9 Februari, Kabupaten Bogor telah melaksanakan penyusunan kinerja pegawai atau sasaran kinerja pegawai di awal tahun yang dilaksanakan pada laman Jelita. Nah, untuk saat ini akan dilakukan pengukuran terhadap sasaran kinerja yang sudah dilakukan di awal tahun sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor nomor 800/1507/BKPSDM tanggal 2 November yang insya Allah akan disebarkan hari ini juga bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi hari ini. Oke, Bapak Ibu, yang kemudian sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021 yang menjadi ketentuan utamanya adalah satu, yaitu penyusunan SKP tahun 2021 terbagi atas 2 periode, di mana periode pertama yaitu bulan Januari sampai dengan Juni, format SKP berdasarkan Perka BKN nomor 1 tahun 2013, di mana SKP ditetapkan akhir bulan Januari. Kemudian periode kedua yaitu bulan Juli sampai dengan Desember dengan format SKP berdasarkan ketentuan pelaksanaan PP 30 tahun 2019 di mana SKP ditetapkan akhir bulan Juli.
Nah, yang kedua adalah penilaian kinerja PNS tahun 2021 terbagi atas 2 periode, yaitu bulan Januari sampai dengan Juni. Penilaian kinerja di mana SKP dan perilaku kerja itu berdasarkan Perka BKN nomor 1 tahun 2013 dengan bobot SKP 60%, perilaku kerja 40%. Kemudian untuk periode Juli sampai dengan Desember, penilaian kinerja diantaranya SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan pelaksanaan PP 30 tahun 2019, di mana bobot SKP 60%, perilaku kerja 40%, itu untuk penilaian 360 derajat, yaitu penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung, rekan sejajar, juga bawahan. Kemudian dengan bobot SKP 70% dan perilaku kerja 30% untuk penilaiannya oleh atasan langsung. Oke, Bapak Ibu, saat ini saya akan menjelaskan tutorial atau cara melakukan pengukuran penilaian kinerja periode pertama pada fitur Si Cantik melalui laman jelita.bogorkap.go.id/LHKP. Oke, Bapak Ibu, hal yang pertama yang wajib dilakukan oleh seorang pegawai yaitu input link jelita.bogorkap.go.id, kemudian klik enter, kemudian masukkan NIP. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana seorang pelaksana melakukan pengukuran. Itu saya berikan contoh untuk diri saya sendiri ya, Bapak Ibu. Yang pertama dilakukan adalah masukkan NIP 1483 dan seterusnya. Masukkan kata kunci, kemudian masuk aplikasi. Kemudian klik Si Cantik, kemudian klik sasaran kerja pegawai, akan muncul periode sasaran kerja atau periode SKP. Kemudian untuk periode pertama, karena di sini saya sudah melakukan uji coba, makanya sudah keluar 2 periode. Tapi di Bapak Ibu pasti hanya ada 1 periode. Bapak Ibu klik tanda tambah warna biru atau tombol warna biru ini, isi target SKP, maka akan muncul SKP awal tahun yang Bapak Ibu sudah lakukan. Oke, Bapak Ibu, kemudian untuk yang pertama dilakukan adalah Bapak Ibu wajib merubah target SKP-nya. Yang target SKP-nya di awal 12 bulan dirubah menjadi 6 bulan. Misalnya contohnya seperti saya ya. Di awal bulan ini untuk memverifikasi laporan evaluasi kinerja dan keadaan pegawai dan TPP ini di awal tahunnya ada 12 bulan. Nah, ini harus dirubah targetnya menjadi 6 bulan dengan capaian SKP-nya yang sudah dilakukan selama 6 bulan. Contohnya target kuantitas nih, target kuantitasnya sebelumnya saya mendapat 232 untuk laporan yang harus saya verifikasi. Ternyata sampai di bulan Juni sudah 126 laporan. Kemudian juga input 126, satuannya ganti tetap di input laporan. Kemudian untuk waktu diganti 6 bulan. Kualitas tetap 100, biaya kosong, angka kredit kosong. Nah, untuk Bapak Ibu yang sebagai jabatan fungsional tertentu, tetap wajib diinput angka kreditnya sesuai yang ada di Permenpan. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya disimpan. Ya, gitu.
Kalau sudah disimpan, maka akan muncul perubahan target SKP di semester pertama yang tadinya 12 bulan menjadi 6 bulan. Kemudian yang tadinya harusnya ini 232 laporan jadi menjadi 126 laporan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, hal yang kedua dilakukan adalah menginput realisasi SKP, yaitu dengan cara mengklik realisasi SKP, kemudian memastikan bahwa yang sudah ditargetkan di semester pertama itu sudah sesuai dengan yang sudah direalisasikan, artinya disesuaikan saja dengan yang sudah ditargetkan yang di 6 bulan. Tetapi apabila Bapak Ibu ada misalnya target di 6 bulan ternyata harus 300 dan selesai hanya 200, ya input saja 200, targetnya tetap 300. Tapi karena sekarang ini yang kita input adalah yang sudah dilakukan selama 6 bulan, artinya yang sudah dilaksanakan. Jadi untuk target sama realisasi ya tolong disamakan saja dulu untuk yang pertama ini. Jadi supaya karena itu pelaksanaannya sudah dilakukan selama bulan Juni. Kemudian targetnya diganti untuk bulan diganti menjadi 6 bulan, maksimal 6 bulan ya, tapi kalau ada yang hanya 3 bulan dan sudah selesai ya tetap 3 bulan. Kalau ada yang targetnya 4 bulan dan sudah selesai ya tetap 4 bulan. Tapi kalau ada yang targetnya 8 bulan dan baru selesai tidak sampai yang ditargetkan, ditulis tetap 6 bulan. Yang 12 bulan diganti 6 bulan. Jadi maksimalnya 6 bulan. Nah, untuk realisasi kualitas dikosongkan saja karena ini menjadi penilaian atasan langsung. Kemudian untuk angka kredit ini karena saya seorang pelaksana, jadi saya tidak mengisi angka kredit. Jadi nanti kalau untuk yang JFT, contohnya seperti Bapak Ibu guru, apabila melakukan pembelajaran, angka kredit yang sudah didapat selama 6 bulan ini berapa? Tapi kalau belum, karena ya setahu saya yang untuk pembelajaran itu masuk paket, mungkin penilaiannya di akhir tahun, jadi belum diinput. Tetapi untuk seperti misalnya pada kegiatan diklat, yang tadinya diklat itu angka kreditnya 1, di SKP awal 1. Ternyata Bapak Ibu selama 6 bulan sudah melaksanakan diklat 4 kali. Jadi langsung dikalikan saja angka kreditnya 1 dikali 4 ya sama dengan 4. Nanti diketik di sini 4, langsung disimpan. Kemudian untuk biaya tetap kosong, kemudian disimpan. Ya Bapak Ibu, hal ini lakukan semua pada uraian SKP yang sudah dilakukan apabila memang sudah dilaksanakan. Tapi yang belum dilaksanakan tidak perlu dirubah target atau diinput realisasinya. Nah, untuk saya ternyata dari 11 kegiatan SKP yang di awal tahun saya sudah lakukan realisasi ada 4 SKP yang sudah saya ubah target menjadi 6 bulan dan saya input realisasi. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya setelah melakukan penginputan realisasi, Bapak Ibu wajib mengklik hitung SKP. Nah, hitung SKP ini tujuannya untuk supaya angka yang Bapak Ibu capai ini berubah atau sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu input. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya nanti untuk melihat capaian yang Bapak Ibu sudah
target yang Bapak Ibu sudah input dan realisasinya, Bapak Ibu bisa klik tanda printer ini, yaitu warna kuning, dengan cara mencetak, kemudian klik penilaian SKP. Ya. Nah, ini akan muncul seperti ini dari yang SKP awalnya 11 uraian kegiatan, sekarang saya hanya ada 4 uraian kegiatan yang sudah saya laksanakan di semester pertama. Ya, nanti sisanya saya akan input kembali di periode kedua, yaitu bulan Juli sampai Desember. Oke, Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu sudah melakukan penginputan dari target dan realisasi, untuk kualitas mutu ini pasti masih akan kosong. Karena ini nanti akan menjadi hak atasan langsung memberikan nilai. Nanti pasti masih akan buruk, tapi karena saya sudah melakukan uji coba, maka nilai yang saya dapatkan sudah ada. Jadi Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan bagaimana atasan langsung melakukan penilaian terhadap bawahannya. Oke, Bapak Ibu, demikian yang untuk pelaksana. Nanti yang menjadi kesimpulan adalah bahwa setiap pegawai wajib melakukan perubahan target semester 1. Kemudian yang kedua melakukan penginputan realisasi semester 1. Itu yang dilakukan oleh seorang pelaksana dalam tahap pengukuran. Oke, Bapak Ibu, kemudian saya akan mencoba masuk ke atasan saya, bagaimana atasan saya melakukan penilaian terhadap saya melalui aplikasi Jelita. Ya, ini saya akan coba dari ya, pimpinan saya adalah Pak Indra Setiadi. Nah, hal yang dilakukan oleh seorang eselon 4 atau setara jabatan pengawas, yang bersangkutan juga pemberlakuannya sama. Yang pertama dilakukan adalah melakukan perubahan pada target SKP untuk target semester pertama, kemudian melakukan penginputan realisasi semester 1. Caranya sama yang dilakukan seperti seorang pelaksana. Jadi seperti ini, klik target, kemudian dirubah sesuai, hanya yang berbeda kalau pejabat struktural sesuai ketetapan di awal tahun bahwa pejabat struktural ada biaya, jadi mereka akan melakukan perubahan biaya. Kemudian jika sudah selesai disimpan. Kemudian yang kedua, sama juga melakukan realisasi SKP. Penginputannya sama yang sudah dilakukan atau yang sudah dicapai selama, termasuk capaian dari anggaran selama Januari sampai dengan Juni. Kemudian klik simpan. Setelah melakukan hal tersebut, yang kedua yang dilakukan oleh seorang atasan langsung atau jabatan pengawas atau setara eselon 4, yaitu melakukan verifikasi terhadap bawahan, yaitu dengan cara mengklik verifikasi bawahan. Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar dengan aktivitas harian untuk melakukan verifikasi, dan sekarang Bapak Ibu bisa melakukan pengukuran SKP dan perilaku kerjanya. Untuk melakukan pengukuran SKP, caranya dengan mengklik tanda putih ini, yang tanda orang ya. Diklik nanti akan muncul misalnya nama Pak Abdurrahman yang akan dinilai. Nah, saya akan mencontohkan yang atas nama Herwayudit. Kebetulan yang saya contohkan tadi adalah diri saya sendiri. Jadi diklik tanda putihnya, kemudian akan keluar nama bawahannya, nanti tinggal dipilih, tetap dipilih periodenya. Nah, di sini saya sudah ada 2 periode, tapi kalau nanti Bapak Ibu pasti hanya akan muncul 1 periode. Oke, Bapak Ibu diklik periodenya, nanti akan muncul uraian
SKP Bapak Ibu di atasan langsungnya dari target awal tahun, kemudian target yang tadi semester pertama sama realisasi semester pertama yang sudah diinput. Jadi tadi saya sudah input 4, maka akan keluar 4. Nih ya. Nah, setelah itu nanti bisa nih dilakukan penilaian terhadap SKP saya. Caranya tinggal diklik tanda pensil ini. Nah, kemudian memberikan nilai. Kebetulan untuk kegiatan verifikasi ini saya diberi nilai dalam kategori 76/90, artinya masih baik. Ya, nilai saya masih di 89 untuk uraian pekerjaan itu. Nah, Bapak Ibu, untuk melakukan penilaian, Bapak Ibu bisa melihat kriteria penilaian ini sesuai yang ada di keterangan ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung dalam menilai bawahannya. Jadi apabila bawahan Bapak Ibu, misalnya contoh pimpinan saya menilai saya, ternyata saya terlalu banyak kesalahan-kesalahan kecil, atau kerja saya tidak sempurna, atau seperti apa, atau saya memang sangat sempurna, saya bisa diberikan nilai sangat baik. Tapi kalau saya masih mempunyai 1-2 kesalahan kecil, ada revisi dan sebagainya, tipe-tipe kalau dalam penulisan, itu saya bisa dinilai dalam kategori baik, masih baik selama itu tidak melanggar ketentuan. Oke, Bapak Ibu, setelah dilakukan penilaian, nanti Bapak Ibu tinggal simpan. Misalnya tadi saya sudah dinilai 89, nanti tinggal disimpan. Dan begitu seterusnya pada semua capaian SKP yang sudah ditargetkan. Jadi atasan langsung akan menilai apabila seluruh stafnya sudah melakukan penginputan target dan realisasi. Tapi kalau bawahannya belum melakukan penginputan target semester pertama dan realisasi semester pertama, atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian. Itu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah melakukan pengukuran terhadap perilaku kerja. Cara sama. Itu kalau pengukuran kerja, Bapak Ibu akan mengklik tombol biru ini. Jadi pada saat diklik akan muncul nama, kemudian klik periode juga, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kebetulan saya sudah dinilai seperti ini oleh pimpinan saya, ini menjadi contoh saja, yaitu caranya apabila untuk menilai orientasi pelayanan, Bapak Ibu bingung akan menilai seperti apa, Bapak Ibu bisa klik ini dan Bapak Ibu bisa melihat keterangannya bahwa untuk 91 sampai 100 itu hasilnya ya selalu dapat menyelesaikan tugas dengan pelayanan sebaik-baiknya, dengan sikap sopan, sangat memuaskan. Atau ada yang pada umumnya kategori baik, ya pelayanan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik. Ya, ada yang sangat baik, kemudian ada yang cukup. Nah, nanti penilaiannya seperti ini, Bapak Ibu bisa klik. Semua dari orientasi pelayanan, integritas, komitmen, semua ada keterangan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung untuk memberikan nilai. Jadi kami yakin bahwa Bapak Ibu akan bisa melakukan penilaian terhadap bawahannya karena Bapak Ibu langsung yang berinteraksi dan berkomunikasi terhadap bawahannya. Lakukan penilaian terhadap semua unsur. Kalau untuk pelaksana berarti hanya sampai 5 unsur. Unsur kepemimpinannya dikosongkan saja. Atau kemudian setelah itu lakukan simpan. Ya. Oke, Bapak Ibu, demikian penjelasan bagaimana seorang jabatan pengawas atau setara eselon 4 melakukan pengukuran terhadap SKP-nya sendiri dan melakukan penilaian terhadap bawahannya. Kemudian yang ketiga yaitu saya akan memberikan contoh terhadap pejabat administrator, bagaimana cara melakukan pengukuran
dan juga melakukan penilaian terhadap bawahannya, yaitu pejabat administrator atau setara eselon 3. Di sini saya memberikan contoh pada Ibu Kabid saya, yaitu Ibu Febrianti. Ya, caranya sama dengan memasukkan NIP tadi dan kata kunci, kemudian klik si cantik, kemudian sasaran SKP, klik tanda biru. Yang pertama dilakukan adalah merubah target SKP-nya menjadi 6 bulan. Contohnya misalnya dari yang sama prosesnya dengan yang dilakukan oleh pelaksana dan pengawas. Rubah target SKP, dan ini sebelumnya di awal memang target untuk pejabat administrator dan pejabat eselon 2 memang di awal tahun kita sampaikan agar dapat melakukan penginputan outcome, yaitu dari persentase. Jadi penilaiannya bisa piramida penilaiannya bisa dilakukan secara sistem. Artinya yang 9 di semester pertama tetap dilakukan sesuai yang di awal tahun, yaitu memang yang ditargetkan adalah 98%. Penjelasannya bisa dikosongkan karena di atas dari kegiatan dan indikator capaian kegiatannya sudah jelas. Kemudian target dirubah 6 bulan, kemudian yang dirubah lagi adalah pada unsur biaya. Biayanya adalah yang dirubah sesuai dengan capaian selama 6 bulan. Jadi dari Januari sampai Juni realisasinya berapa untuk di kegiatan tersebut. Kemudian simpan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara, untuk pejabat administrator tidak melakukan realisasi SKP, yaitu pejabat administrator, pejabat pimpinan tinggi atau kepala perangkat daerah atau setara eselon 2 itu tidak melakukan realisasi SKP. Kenapa? Karena nilai yang dihasilkan oleh pejabat administrator adalah nilai dari eselon 4 atau pejabat setara pengawas. Jadi tadi contohnya Pak Indra sudah menginput realisasinya 100 juta, makanya biayanya di Ibu Kabid saya otomatis masuk 100 juta. Tapi nanti pada saat Pak Fikar, karena kebetulan di bidang kami di bawahnya Ibu Febri ini, Ibu Kabid kami, ada 2 subit, yaitu Pak Fikar dan Pak Indra, subit disiplin dan subit kinerja, di mana baru di subit kinerja melakukan penginputan maka masih 100 juta. Tapi nanti kalau di subit disiplin di Pak Fikar menginput misalnya telah tercapai sebesar 150 juta, maka akan keluar di Ibu Kabid saya sebesar 250 juta. Kemudian untuk kuantitas output ini akan menjadi penghitungan juga dari capaiannya Kasubit saya. Kebetulan di Kasubit saya kan targetnya 1 dokumen, ternyata selesai. Capaiannya masih 100%. Artinya yang ditargetkan Ibu Kabid saya masih tetap di 98% dengan nilai 100 ya, 100. Kemudian nanti apabila di Kasubit disiplin di Pak Fikar misalnya targetnya ternyata hanya sampai di 90%. Jadi untuk kuantitasnya target 100 yang di Pak Indra ditambah 90% dibagi 2 maka akan menghasilkan kuantitas output yang di Ibu Kabid saya nanti otomatis akan berubah. Nah, saat ini capaiannya baru sampai 30,44 karena masih capaian dari 1 subit. Nah, sedangkan untuk kualitas mutu ini adalah tetap menjadi hak atasan langsung. Artinya kalau Ibu Kabid saya akan dinilai oleh Bapak Kepala Badan saya.
Oke, Bapak Ibu seperti itu. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Ibu Kabid saya atau pejabat administrator adalah memverifikasi bawahannya. Untuk cara memverifikasinya sama seperti halnya yang dilakukan oleh jabatan pengawas atau setara eselon 4. Artinya pemberlakuannya sama, yaitu dengan cara mengukur SKP-nya, klik ini, kemudian klik periode, kemudian melakukan penilaian dengan cara klik tanda pensilnya, kemudian dilakukan penilaian dengan kriteria yang sama, kemudian simpan kalau sudah dilakukan penilaian, karena ini sudah contohnya sudah dinilai, maka saya tidak rubah lagi, kemudian disimpan nanti ya. Setelah itu, setelah melakukan pengukuran SKP, Ibu Kabid saya juga akan melakukan pengukuran terhadap perilaku kerja bawahannya. Dengan cara klik tanda biru ini akan keluar juga namanya Pak bawahannya atau nama Pak Indra, kemudian klik periode, kemudian nanti akan masuk nilai-nilai. Misalnya di sini nanti dikasih nilai misalnya 90, tapi di sini saya tidak akan melakukan penilaian karena ini masih menjadi hak pimpinan saya, nanti bisa ke save. Tapi caranya sama seperti halnya yang dilakukan oleh jabatan pengawas, kemudian nanti disimpan. Oke, Bapak Ibu, demikian penjelasan bagaimana pejabat administrator melakukan pengukuran dan melakukan penilaian terhadap bawahannya. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir yang Bapak Ibu lakukan setelah melakukan penginputan target semester pertama dan melakukan penginputan realisasi semester pertama, Bapak Ibu dapat melakukan cetak SKP-nya, yaitu dengan cara klik tanda print ini, cetak. Bapak Ibu bisa melihat dulu yang formulir SKP di awal tahun dengan klik formulir SKP. Nanti akan muncul SKP di awal tahun. Kebetulan saya di awal tahun ada 11. Kemudian karena saya yakin di awal tahun ini sudah dilakukan untuk cetak ya SKP dan sebagian besar sudah dilaporkan ke kami. Mungkin Bapak Ibu juga sudah punya arsipnya, tapi kalau arsipnya hilang, Bapak Ibu bisa print lagi dan bisa melakukan permintaan penandatanganan kembali. Kemudian yang kedua yang perlu Bapak Ibu cetak adalah penilaian SKP-nya yang tadi sudah diukur, yaitu dari 11 tadi ada 4. Kalau contohnya yang punya saya ya Bapak Ibu, jadi dari 11 ada 4. Dan yang ketiga adalah untuk perilaku kerja. Nah, perilaku kerjanya ini seperti ini. Jadi akan ada nilai sampai akhir Juni nilai SKP saya, kemudian ada nilai perilaku saya. Kemudian yang terakhir adalah nilai prestasi kerja semester awal, yaitu Bapak Ibu bisa klik nilai ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Inilah penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil untuk periode Januari-Juni. Nah, hanya seperti ini. Jadi, sekarang yang melakukan penandatanganannya adalah hanya PNS yang dinilai sama pejabat yang dinilai. Ini sesuai dengan surat edaran Permendagri nomor 3 tadi ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, demikian penjelasan dari saya berkaitan dengan tutorial bagaimana cara melakukan pengukuran SKP pada periode Januari sampai Juni. Dan yang menjadi catatannya adalah seluruh pegawai, itu poin pertama adalah seluruh pegawai wajib melakukan penginputan atau perubahan target SKP semester pertama. Yang kedua, pelaksana, pejabat fungsional, pejabat pengawas atau setara eselon 4
melakukan penginputan realisasi SKP periode pertama juga. Kemudian untuk jabatan administrator dan jabatan pimpinan tinggi atau setara eselon 2 dan eselon 3 tetap melakukan penginputan target semester pertama, tetapi tidak melakukan penginputan realisasi karena realisasinya dihasilkan dari capaian realisasi eselon 4-nya di bawahnya. Begitu juga untuk kepala perangkat daerah akan mendapatkan realisasi capaiannya dari eselon 3-nya. Oke, Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.